Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih, dalam minggu ini, sebagian besar dari anak-anak kita atau cucu-cucu kita yang bersekolah di jenjang SD hingga SMA telah menyelesaikan masa penilaian akhir semester mereka. Semua tentu berusaha untuk mendapatkan nilai yang tertinggi di setiap mata pelajaran. Hal itu sebagai wujud usaha dan belajar kerja keras mereka selama semester ini. Yang harus kita pahami bersama adalah bahwa penilaian akhir semester memiliki makna, bukan hanya sekedar memenuhi nilai yang menjadi kriteria ketuntasan minimal atau KKM, yaitu kriteria paling rendah untuk menyatakan peserta didik mencapai ketuntasan. PAS juga bermakna sebetulnya untuk menggali sedalam apa pemahaman seorang anak mengenai sebuah subjek pembelajaran. Ini yang akan menjadi dasar baginya untuk melangkah dalam pembelajaran berikutnya. Semakin terseok-seok seorang anak memahami satu subjek, maka akan semakin sulit tentu saja baginya untuk mempelajari materi selanjutnya. Jika dikaitkan dengan kehidupan beriman kita, bagaimana pengenalan dan pemahaman kita mengenai Kristus Yesus Juru Selamat kita? Sudahkah pengenalan kita memampukan kita untuk melewati ujian demi ujian kehidupan? Ataukah mungkin kita masih terseok-seok? Bahkan tidak jarang kita terjatuh di dalam mengerjakan ujian kehidupan kita. Kita tidak cukup hanya sekedar mengagumi atau memuji-muji Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Contoh yang Paulus lakukan dan hayati di dalam hidupnya, ia nyatakan dengan sangat jelas di dalam Filipi 3 ayat 12-16. Salah satu ungkapan Paulus menyatakan, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Paulus memahami bahwa masih ada langkah di hadapannya yang harus ia tempuh, yang harus ia jalani. Bukan dengan menganggap cukup. Paulus sudah sedemikian hebat melayani Tuhan. Paulus sudah sedemikian gigih untuk mengerjakan pekabaran Injil dimanapun ia berada. Tetapi lagi-lagi Paulus menganggap bahwa itu belum cukup baginya. Sehingga dia masih terus berusaha, bersungguh-sungguh dengan imannya di dalam Kristus Yesus, untuk mengerjakan ujian demi ujian kehidupan. Bagaimana dengan kita? Mari kita merenungkannya, Bapak Ibu Saudara. Apakah yang selama ini masih mengikat kita, sehingga kita kurang bersungguh-sungguh untuk hidup di dalam Kristus? Yang kedua, ujian kehidupan apakah yang mungkin telah gagal kita tempuh? Mengapa kita gagal? Dan bagaimanakah Tuhan memberikan kesempatan kita untuk memperbaikinya? Yang ketiga, bagaimanakah cara kita untuk semakin bersungguh-sungguh dalam panggilan kita sebagai umat Tuhan, sehingga kita dapat melewati ujian-ujian kehidupan kita dengan baik? Tuhan Yesus memampukan kita semua. Amin.